Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. Kembali kita akan menyapa Anas Urbaningrum. Mas Anas, Anda menyebutkan pembentukan atau deklarasi dari Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini sebagai alinea pertama dari halaman kedua. Apakah nanti pada halaman-halaman berikutnya adalah organisasi masyarakat ini akan membentuk atau terbentuk atau bahkan dibentuk menjadi partai politik untuk kendaraan politik Anda nantinya? Ini sudah mulai tahun politik. Anda mungkin sudah ancang-ancang mulai tahun ini. Ini gagasan kebudayaan teman-teman. Sekali lagi idenya adalah ide teman-teman kemudian didiskusikan. Saya setuju, saya lebih sesungguhnya pada posisi Tutwuri Handayani karena saya sadar bahwa saya tidak dalam kondisi penuh kelapangan. Saya sekarang itu menghadapi situasi kesempitan lah, sebut saja seperti itu. Tetapi kesempitan itu juga bukan alasan, bukan halangan untuk tidak berbuat sesuatu itu. Satu itu ya. Yang kedua, bahwa Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini saya tegaskan, tidak boleh tergantung pada Anas. Kalau tergantung pada Anas, Anas tidak ada, ya ini akan mati gitu. Kita harus belajar untuk lebih mengutamakan kebersamaan atau membentuk sistem lah dari awal. Tidak boleh organisasi itu tergantung pada orang per orang, gitu. Apalagi mendewakan orang per orang. Nanti itu tidak memberikan pendidikan yang sehat. Baik. Mas Anas, kalau kita boleh analogikan dengan sepak bola, PPI ini klub apa dan bermain di liga mana, Mas? Ya kalau saya sih suka Liga Inggris ya, bukan berarti tidak suka Liga Indonesia ya, ya suka juga Liga Indonesia. Saya juga punya favorit klub lokal. Oke. Tapi ini bukan klub klub profesional posisi lah. PPI kalau kita bilang dari Liga Inggris, adakah di divisi utama atau mungkin di divisi lainnya? Ya. Oh bukan, ini sekolah sepak bola untuk mensupport klub-klub profesional. Sekolah sepak bola untuk mensupport klub profesional, itu adalah PPI menurut Anda, Pak Cipta? Sekolah sepak bola untuk mensupport. Apa maksud dari Mas Anas kalau kita bilang ini adalah sekolah-sekolah? Ya ini kan basa-basi politisi yang bernama Anas Urbaningrum, politisi gitu. Karena memang ya saya angkat topi dengan Bung Anas gitu ya. Bung Anas ini pinter sekali dengan tutur katanya itu dikemasnya, hebat sekali Bung Anas gitu ya. Tapi bagaimanapun memang sah-sah saja Bung Anas dan teman-temannya meluncurkan PPI sah-sah saja untuk kegiatannya daripada bengong-bengong gitu kan. Apa yang dimaksud dengan Mas Anas ketika mensupport dari klub-klub profesional dari PPI? Ya, maksudnya seperti tadi kebudayaan itu ingin mencerdaskan rakyat kita, masyarakat kita terutama dalam berdemokrasi. Anas melihat orang kita ini masih kurang bagus menjalankan demokrasi. Misalnya partai politik dan teman-temannya meluncurkan PPI sah-sah saja untuk kegiatannya daripada bengong-bengong gitu kan. Apa yang dimaksud dengan Mas Anas ketika mensupport dari klub-klub profesional dari PPI? Ya, maksudnya seperti tadi kebudayaan itu ingin mencerdaskan rakyat kita, masyarakat kita terutama dalam berdemokrasi. Anas melihat orang kita ini masih kurang bagus menjalankan demokrasi. Misalnya partai politik nggak boleh ada oligarki. Jadi kan PPI ya hayalannya mungkin ingin mencerdaskan. Itu kan semua normatif. Tapi in essence pada hakikatnya PPI ini pasti punya tujuan politik, pasti. Ya. Baik, kalau kita berbicara juga tentang apa yang disebut oleh Mas Anas tidak akan menjadi partai politik. Tadi sudah berkali-kali Mas Anas bilang ya Mas Anas bahwa PPI tidak akan menjadi partai politik menurut Anda ya. Bisakah? Ya saya jadi pernyataan Bung Anas jadi mengingatkan saya partai, dengan nanti Nasdem. Namanya beda lagi. Kalau partai kan bisa bikin. Gimana Mas Anas? Ya misalnya bikin partai, misalnya bikin Partai Demokrat Perjuangan kan bisa, tapi bukan. Ini bukan partai. Ini
ini bukannya partai ormas lah PPI, tempat Bung Anas. kumpul-kumpul. Jadi jangan terlalu serius lah ini. Perhimpunan bisa saja diganti dengan partai, Mas. Perhimpunan Pergerakan Indonesia, kemudian diganti dengan Partai Pergerakan PPI Indonesia, gitu. sama Bisa, saja Bung masih Anas. PPI. Ya, ada yang menafsir, ada yang memperkirakan, ada yang berspekulasi, ada yang berharap, ada yang mendoakan, apa saja itu saya kira boleh. Yang penting adalah ini sesuatu yang diniatkan positif, dan apapun yang akan dilakukan ke depan, kegiatan-kegiatannya insya Allah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menghadirkan kemaslahatan. Baik. Kita bicara lagi Pak Cita, status Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Sejauh mana ormas ini nanti akan melaju? Meskipun tadi Mas Anas bilang, janganlah disamakan PPI sama dengan Anas. Artinya jangan tergantung kepada Anas, Anas benar demikian kan ya. Mungkinkah itu? Nanti kan tergantung Anas dengan KPK. Ya, kalau misalnya Anas ditahan, Anas diseret ke Tipikor, dan misalnya diketok palu, tok berapa tahun masuk penjara gitu ya, misalnya gitu. Dengan sendirinya saya yakin PPI akan turun juga kegiatan dan namanya akan turun juga. Tetapi kalau Anas ini bebas dari kasus Hambalang, kemungkinan besar bisa besar PPI. Saya yakin sekali. Dan di situ pasti PPI akan menjadi daya tarik yang besar bagi para pendukung Anas yang sekarang masih nongkrong di Partai Demokrat. Bisa menggembosi Partai Demokrat menurut Anda? Bisa. Jadi nasib Anas sebetulnya 100% tergantung kepada KPK. Tergantung pada KPK. Begitu juga dengan demikian juga nasib PPI. Tergantung pada KPK. Baik, Mas Anas, kami juga punya, mungkin Anda bisa melihat di layar kaca Anda, kami punya hasil dari Litbang Kompas tentang pandangan masyarakat terkait organisasi masyarakat yang dibentuk. Ini dia. Bagi masyarakat, mereka menyatakan bahwa organisasi masyarakat tidak bermanfaat, sekitar 58,7% responden yang menyatakan tersebut. Sementara 33% lainnya ada manfaat yang mereka rasakan dari organisasi masyarakat. 5,8% lainnya menjawab tidak tahu. Kemudian ini juga ada lagi tentang citra dari organisasi masyarakat. Banyak dari responden, sekitar 70,8% menyatakan citra ormas itu buruk di mata mereka. Hanya 21,1% yang menyatakan citra ormas baik. Nah, ini juga terkait dengan organisasi masyarakat yang baru Anda dirikan. Banyak masyarakat atau responden dari Litbang Kompas menyatakan ormas tidak bermanfaat buat saya, dan saya memandang ormas ya begitu-begitu aja, tidak ada tujuan dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Ya, itu realitas yang ada di depan kita, itu tantangan sekaligus peluang atau lahan perjuangan gitu. Tetapi kalau dari angkanya memang tanda petik tingkat penerimaan publik terhadap ormas sedikit lebih tinggi lah ketimbang partai ya sekarang ini. Atau barangkali memang organisasi-organisasi seperti partai atau ormas itu di mata publik sekarang itu sedang kurang bagus ya. Tetapi itu juga bukan halangan atau alasan atau argumentasi untuk tidak berbuat sesuatu, baik apakah itu partai atau ormas. Mas Anas, ini alena pertama halaman kedua. Kemudian alena kedua yang sudah Anda siapkan? Ya ada lah, ya kan. Tunggu tanggal mainnya, Bung Anas. Anda sudah mulai menyiapkan ya, baik. Sesuatu, kita nanti akan tunggu apa yang dibuat oleh Anas Urbaningrum dengan PPI-nya. Terima kasih Mas Anas telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih juga Profesor Cipta Lesmana. Terima kasih, dan saudara, kami akan segera kembali dengan informasi seputar perkembangan konflik di Filipina yang sudah merenggut 6 nyawa. Kompas Malam kembali saat lagi. Sensasi Selebriti, Senin sampai Jumat, pukul 11.30. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kenalkan pada dunia pariwisata daerah lewat Putri Pariwisata.
Banten.